Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Berita Mistis. Untuk kisah kali ini masih melanjutkan dari kisah yang sebelumnya. Sebuah kisah dari tulisannya Alveandra, kisah yang berjudul Pocong Itu Ibuku. Dan sebelum kita lanjut ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini. Dan nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya dari channel ini. Dan buat teman-teman yang pengen membaca langsung ceritanya, nanti silahkan saja kunjungi linknya yang nanti akan saya sertakan di kolom deskripsi. Dan seperti apa untuk lanjutan dari kisah ini? Langsung saja kita masuk ke ceritanya. Hari beranjak malam, Marni pulang tanpa membawa tari, sehingga membuat suaminya marah. Budi kembali mengusir Marni. "Sudah aku katakan, kamu tidak boleh pulang sebelum menemukan tari," berang Budi. "Mas, tari itu bukan anak kecil lagi yang harus dicari. Dia sudah dewasa, dia bisa pulang sendiri." Wanita bertubuh montok itu tersulut emosinya, karena seharian sudah ia berpikir untuk mencari di mana tari. Meskipun sebenarnya ia tidak benar-benar mencari tari, ia hanya berdiam diri di rumah sakit menemani Barok yang mengalami infeksi di bagian dada dan wajahnya. "Ah, kamu memang tidak berguna, Marni." Plak. Satu tamparan yang cukup keras ia layangkan hingga mengenai pipi mulus Marni. "Au!" Marni menjerit menahan nyeri. "Mas, kamu menamparku." Matanya mengembun, bukan hanya rasa perih yang dirasakan di bagian wajahnya. Ada yang lebih sakit daripada itu, yaitu hatinya. Selama berpuluh-puluh tahun ia menikah dengan Budi, suaminya itu tidak pernah main tangan sekalipun. Lelaki yang memiliki tubuh tinggi besar itu menatap Marni dengan penuh amarah. Sudah tidak ada lagi rasa kasihan, apalagi rasa cinta terhadap wanita yang telah memberikannya satu orang anak itu. Baru kali ini ia melakukan kekerasan fisik kepada istrinya. Bahkan saat ia memergoki istrinya tengah berduaan di dalam kamar anaknya pun, tidak sedikit pun Budi menyentuh kulit wanita yang tidak memiliki hati itu. "Kau memang pantas mendapatkannya. Seharusnya aku sudah menceraikanmu sejak dulu," hardik Budi. Matanya melotot. Terlihat sekali jika lelaki bertubuh besar itu sangat marah pada istrinya. "Keluar kamu dari rumah ini, Marni," usirnya sembari menunjuk pintu. Marni menghambur berlutut di bawah kaki suaminya. "Mas, aku mohon, jangan usir aku. Aku janji aku akan menjadi istri yang patuh. Aku akan berusaha menjadi istri yang baik untukmu. Tapi aku mohon, jangan usir aku. Jika perlu, aku akan mencari tari sampai ketemu." Marni terus berusaha untuk merayu suaminya agar tidak jadi mengusirnya. "Sekarang pergi, cari tari sampai ketemu. Karena aku yakin, tari tidak pulang ke rumah ini. Itu semua karena kamu." Marni bangkit dan berdiri. "Iya mas, aku janji. Aku akan membawa tari ke rumah ini lagi." Ia membalikkan badannya, hendak melangkahkan kakinya menuju pintu. "Anda tidak perlu repot-repot untuk mencari tari." Suara itu membuat Marni dan Budi terkejut. Mereka berdua menatap ke arah sumber suara dengan bebarengan. Marni terkejut, membulatkan matanya tidak percaya jika laki-laki yang membawa tari tadi kini ada di rumahnya. "Laki itu, bukankah dia dokter yang membawa tari?" Wanita yang memiliki rambut ikal itu terlihat panik. Ia takut jika lelaki yang membawa tari waktu itu akan mengatakan tentang kejadian dia yang mencekik leher tari. "Kamu siapa? Kenapa kamu menyebutkan nama anakku?" tanya Budi. Pria berusia kepala 4 itu berjalan mendekati lelaki yang berdiri di ambang pintu rumahnya. "Saya Ilham, Pak, temannya Tari." Ilham mengulurkan tangannya memperkenalkan diri. Budi menautkan kedua alisnya. "Ilham, temannya Tari." Ia mengulangi perkataan Ilham. Budi menatap Ilham dari ujung kaki hingga ke atas. "Tunggu, sepertinya saya pernah melihatmu, tapi di mana?" Dahinya mengkerut mencoba mengingat. "Saya dokter Ilham yang merawat anak Om di rumah sakit," jawab Ilham, memperkenalkan diri sekali lagi. "Oh, iya." Budi menjabat tangan Ilham. "Kamu kenal dengan Tari?" Obrolan pun berlanjut. Sementara itu Marni yang berdiri di belakang tubuh Budi terlihat sangat panik. Ia sedang berpikir keras bagaimana caranya agar dokter itu tidak mengadukan tentang perbuatannya kepada Budi. "Ah sial, ngapain dokter itu datang ke rumah ini?
Bisa-bisa mati aku kalau sampai dia mengadukan semuanya kepada Mas Budi, ucapnya dalam hati. Wanita bertubuh montok itu terlihat sangat gelisah. Ia masuk ke dalam kamarnya dan terus berjalan mondar-mandir. Aku harus membuat dokter itu segera pergi dari rumah ini sekarang juga. Kemudian ia berjalan keluar dan melihat jika suaminya masih mengobrol dengan Ilham di teras rumahnya. Marni sengaja berdiri di dekat jendela untuk menguping pembicaraan antara dokter Ilham dan suaminya. Jadi kamu tahu di mana anak saya? Ilham menganggukkan kepalanya. Ya Om, saya tahu di mana Tari saat ini. Katakan, di mana anak saya? Apa dia baik-baik saja? Budi sudah tidak sabar untuk mengetahui keadaan Tari. Om tenang aja, Tari aman. Dia ada di rumah tante saya. Budi mengerutkan keningnya. Syukurlah, tapi kenapa dia tidak ikut pulang ke sini? Untuk sementara saya meminta izin pada Om untuk mengizinkan Tari tinggal di rumah tante saya. Iya, tapi alasannya apa? Kenapa anak saya harus tinggal di rumah tante kamu? Memangnya ada apa? Karena di rumah ini Tari tidak aman, Om. Maksud kamu? Marni segera keluar dan menyela pembicaraan antara Ilham dan suaminya. Jangan dengarkan dia, Mas. Dia itu pasti anak gak baik. Untuk apa dia menyembunyikan Tari di rumahnya? Pasti ada yang sedang ia rencanakan, ucap Marni dengan lantangnya menuduh Ilham. Lelaki muda itu beranjak dari duduknya dan berdiri. Tidak seperti itu, Om. Apa yang dikatakan istri Om itu tidak benar. Justru saya kesini untuk memberitahu Om kalau sebenarnya. Jangan dengarkan dia, Mas. Marni menatap wajah suaminya, memasang wajah semanis mungkin agar suaminya bisa percaya kepadanya. Apa Mas tidak takut terjadi apa-apa pada Tari? Saat ini Tari berada di rumah orang yang tidak kita kenal. Marni terus mengompori suaminya agar suaminya lebih percaya kepadanya. Om, saya ini orang baik. Om tidak usah percaya dengan perkataan istri Om. Justru saya ini telah menyelamatkan Tari dari orang jahat yang ingin melukainya. Matanya melirik pada wanita yang ada di hadapannya. Orang jahat? Iya Om, dan orang jahat itu ada di dekat Tari. Jadi menurut saya, Tari tidak akan aman jika berada di rumah ini. Mas, jangan dengarkan dia. Dia itu hanya orang asing. Pasti dialah orang jahat itu. Pasti dia punya niat jahat pada Tari. Diam kamu Marni. Aku sedang berbicara dengan dia. Ilham tersenyum. Kali ini ia harus bisa meyakinkan Budi jika ia adalah orang baik yang akan menyelamatkan Tari dari orang jahat seperti Marni. Tapi Mas, Ilham, sekarang juga antarkan saya ke rumah tantemu. Saya ingin melihat keadaan Tari. Jika kamu benar adalah orang baik. Iya Om, saya akan membawa Om ke rumah tante saya. Tapi tidak sekarang, karena malam ini saya harus kembali bertugas di rumah sakit. Mungkin besok pagi saya baru bisa mengajak Om untuk bertemu dengan Tari. Tuh kan Mas, Mas lihat sendiri. Pasti dia itu banyak alasan. Sudah jelas dia itu pasti orang jahat yang akan mencelakakan Tari. Setelah Marni yang masih berusaha untuk meyakinkan Budi jika Ilham adalah orang jahat. Tapi bagaimana saya bisa percaya sama kamu? Sementara saya tidak bisa bertemu dengan anakku malam ini. Apa saya akan tenang saja membiarkan Tari tinggal di rumah orang yang tidak saya kenal sama sekali? Budi tidak memperdulikan ucapan Marni lagi. Yang ia inginkan adalah bagaimana ia mengetahui keadaan anaknya saat ini. Om bisa menelpon Tari sekarang juga. Namun sayang, ponsel milik Ilham tertinggal di rumahnya. Ilham terus mencari keberadaan ponselnya, tapi juga tidak ditemukan. Mana? Ayo telepon Tari sekarang juga. Budi sudah tidak sabar. Ponsel saya ketinggalan Om. Ilham sangat menyesali keteledorannya. Bagaimana mungkin barang penting itu bisa ketinggalan? Marni tertawa. Tuh kan, kamu itu pasti beralasan saja. Saya tidak bohong Om. Om harus percaya pada saya. Justru saya ini yang sudah menyelamatkan nyawa anak Om dari... Ilham melirik pada Marni yang wajahnya sudah terlihat sangat pucat. Oke. Kalau kamu memang orang baik dan bisa kita percaya, bawa saya dan suami saya ke rumah tantemu sekarang juga. Benar apa yang dikatakan oleh istri saya. Bawa saya ke rumah tantemu sekarang juga. Mama. Namun tiba-tiba terdengar jeritan dari dalam kamar Sela. Gadis berambut panjang itu menjerit memanggil namanya. Sela? Kenapa dengan Sela, Mas? Marni segera berlari menuju kamar putri kesayangannya, disusul oleh Budi yang tidak kalah paniknya seperti Marni. Sebenarnya Ilham sangat penasaran dengan apa yang terjadi pada Sela, namun kewajibannya sebagai dokter tidak bisa ia lalaikan begitu saja. Ilham sangat menyayangkan karena ayahnya Tari tidak langsung percaya kepadanya.
Mau tidak mau akhirnya Ilham pergi meninggalkan rumah Budi untuk menuju rumah sakit. Sementara itu Budi dan Marni sangat shock saat melihat Sheila sedang meringkuk di pojok kamarnya, seperti sedang ketakutan. "Sheila, kamu kenapa?" Pakik Marni menatap aneh pada putri kesayangannya. "Sheila." Budi pun sama terkejutnya dengan sang istri. Pergi kamu pocong. Mamaku bukan seorang pembunuh." Teriakan Sheila sontak membuat Marni dan Budi terperangat tidak percaya. Bagaimana mungkin Sheila bisa mengatakan hal seperti itu? "Sheila, apa yang kamu katakan, ah? Kenapa kamu mengatakan jika mamamu itu bukan seorang pembunuh? Memangnya siapa yang mengatakan jika mamamu itu pembunuh?" Mas nggak usah dengarkan Sheila. Dia pasti sedang mengigau," ucap Marni. Wanita itu sudah sangat panik melihat putri kesayangannya meracau tidak jelas seperti itu. Sementara itu nampak Sheila meringkuk di pojokan kamarnya. Tatapan matanya kosong, mulutnya terus-menerus mengatakan jika mamanya bukanlah seorang pembunuh. "Mamaku bukan seorang pembunuh. Mamaku bukan pembunuh." Budi segera menghampiri putri sulungnya, meraba dahinya, dan ternyata tubuhnya panas. "Sheila, kamu demam lagi, nak." Kemudian ia membopong tubuh Sheila dan membaringkannya di atas kasur. Sheila terus meracau mengatakan jika mamanya bukanlah seorang pembunuh. "Mamaku bukan seorang pembunuh." Air matanya keluar namun tatapan matanya kosong lurus ke depan. "Sheila sayang, ini mama, nak. Apa yang kamu katakan? Kenapa kamu terus berkata seperti itu? Mama ini bukan seorang pembunuh, sayang." Marni mendekat, duduk di samping anaknya yang sedang berbaring. Tangannya mengelus lembut wajah sang putri. Budi nampak bingung. Ia mengedarkan ke seluruh penjuru kamar, mencari sosok pocong yang Sheila katakan tadi, namun tidak ia temukan. Aroma wangi tubuh Ningsih tiba-tiba menguar di udara sehingga tercium oleh Budi. "Aroma wangi ini, Ningsih." Marni mendongak, menatap wajah sang suami. Meskipun Budi berkata pelan, namun masih tetap terdengar di telinganya. "Apa kata kamu, Mas? Wangi, Ningsih. Kenapa tiba-tiba kamu berkata seperti itu?" Matanya melotot menatap wajah suaminya. "Ngomong apa sih kamu? Kamu ini ngelantur. Sudah urus saja Sheila. Kita bawa dia ke rumah sakit lagi. Sudah tahu belum sembuh betul, ini malah kabur dari rumah sakit." Marni langsung terdiam. Untuk saat ini ia harus banyak mengalah dulu dan harus terlihat menjadi istri yang baik dan penurut. Ia tidak mau salah bicara dan salah tingkah lagi. Rumah tangganya bersama lelaki yang ia cintai sedang berada di ujung tanduk. Kali ini wanita bertubuh montok itu harus lebih berhati-hati dalam bertindak. "Aku mau meminjam mobil sama tetangga. Kamu jaga Sheila." Kemudian Marni menganggukkan kepalanya. Budi segera beranjak dan melangkahkan kakinya menuju rumah tetangganya. "Sheila sayang, kamu kenapa sih? Kenapa pakai bicara kalau mamamu ini bukan seorang pembunuh? Apa kamu punya pikiran seperti itu?" Cecar Marni, yang tentu saja tidak dijawab oleh putri kesayangannya itu. Saat ini mata Sheila sudah terpejam, namun suhu tubuhnya semakin meninggi. "Pasti pocong sialan itu datang lagi dan mengganggu anakku. Bagaimana ini? Aku takut Mas Budi lama-lama curiga kepada aku. Aku harus buru-buru pergi ke dukun untuk melawan pocong itu. Ah, sial, mana si Barok sedang sakit lagi." Selang beberapa menit Budi datang dengan membawa mobil milik tetangganya. Ia dan Mari segera membawa Sheila ke rumah sakit dengan menggunakan mobil itu. Pagi-pagi sekali setelah selesai melakukan tugasnya sebagai dokter di rumah sakit tempatnya bekerja, Ilham segera memacu motornya dengan kecepatan tinggi. Tidak sabar untuk segera sampai di rumah tantenya dan menemui Tari. Ilham menceritakan semuanya pada tantenya saat ia berkunjung ke rumah Tari. "Ilham, kenapa kamu gak bilang saja sama ayahnya Tari kalau Marni itu mencoba membunuh Tari dengan cara mencekiknya?" "Tidak semudah itu, Tante. Aku ini orang asing yang tiba-tiba datang dan mengatakan jika istrinya itu melakukan percobaan pembunuhan kepada anak yang telah ia besarkan. Aku yakin ayahnya Tari tidak mungkin akan percaya begitu saja." "Tante tahu, justru si Marni lah yang balik menuduhku telah menculik Tari. Dia itu wanita licik. Aku harus berhati-hati untuk berhadapan dengannya." "Ya sudah, Tante hanya berpesan sama kamu agar hati-hati. Tante titip Tari sama kamu." "Iya, Tante. Ngomong-ngomong, Tari di mana?" "Ada di kamarnya. Kondisinya drop lagi. Tadi suhu tubuhnya naik lagi. Setelah makan bubur dan minum obat, sepertinya ia tertidur." "Terima kasih Tante sudah menjaga Tari untukku."
Tari. Terdengar suara lembut memanggil nama Tari. Pemilik suara itu membelai lembut kepala Tari. Tari sayang, bangun nak, ini ibu. Suara lembut itu dan belayan tangannya sukses membuat Tari terjaga dari tidurnya. Matanya mengerja beberapa kali. Saat pandangan matanya sudah benar-benar jelas, gadis berambut panjang itu terlonjak kaget. Ia langsung terduduk. Matanya membulat sempurna saat kedua bola matanya menangkap sosok wanita yang sangat cantik, namun berbalut kain kafan dan menyerupai pocong. Tatapan mata pocong itu begitu sendu menatap wajahnya. Kain kafan yang digunakan pocong itu terlihat sangat bersih dan wajahnya pun terlihat cantik, tidak sedikit pun terlihat menyeramkan. Namun tetap saja membuat Tari terkejut dan ketakutan. Namanya pocong, tetap saja pocong. Pocong? Pekik Tari. Ia merapatkan selimut yang menutupi sebagian tubuhnya hingga bagian wajahnya. Tenang Tari sayang, meskipun ibu ini pocong, tapi ibu tidak jahat. Ibu tidak bermaksud untuk menakut-nakuti kamu nak. Ibu hanya ingin Tari tahu siapa ibu sebenarnya. Tutur pocong itu menjelaskan. Maksudnya apa? Tanya Tari dengan bibir bergetar. Tari masih ketakutan. Bahkan duduknya terus mundur menjauhi sosok pocong yang mengaku sebagai ibunya. Sosok pocong yang kamu lihat ini adalah ibumu nak. Ibu yang melahirkanmu. Ibu harap kamu mau tinggal bersama ibu. Ibu tidak mau kehilangan putri ibu lagi. Ningsih yang kini telah memperlihatkan siapa dirinya kepada anaknya itu berbicara sembari menitikan air matanya. Tari menggelengkan kepalanya, tidak percaya dengan apa yang didengarnya tadi. Tidak mungkin, ibuku seorang pocong. Gadis bermata bulat itu tidak bisa menerima kenyataan bahwa yang dikatakan oleh pocong itu memanglah benar, bahwa ibu kandungnya kini adalah seorang pocong. Tari, tolong dengarkan ibu dulu nak. Ibu yakin kamu pasti akan hidup bahagia jika memilih tinggal bersama ibu di sini. Hidup kamu dalam bahaya Tari jika terus hidup bersama Marni. Mama Marni? Iya, apa kamu tahu Tari? Wanita yang kamu sebut sebagai mama itu adalah penyebab ibu menjadi seperti ini. Wanita jahat itulah yang memisahkan kita. Ningsih terisak. Ia tidak kuasa menahan air matanya yang terus-menerus keluar. Memisahkan ibu dari ayahmu, juga dari putri kesayangan ibu. Ucapnya melanjutkan perkataannya. Aku tidak mengerti. Tari menggelengkan kepalanya. Ini semua pasti hanya mimpi. Tari sayang. Ningsih mencoba meraih tangan putrinya yang sangat ia rindukan, namun buru-buru Tari menghindarinya. Jangan sentuh aku. Meskipun Mama Marni jahat kepada aku, tapi setidaknya dia yang sudah membesarkan aku hingga saat ini. Aku bukan anak pocong. Tari berteriak histeris. Ia tidak terima jika ibu kandungnya adalah ternyata pocong. Aku bukan anak pocong. Tari terus berteriak sembari menggelengkan kepalanya. Ningsih tidak sanggup menahan air matanya dan melihat putrinya sendiri yang tidak mau mengakuinya sebagai ibu kandungnya. Akhirnya ia keluar dari kamar. Selang beberapa menit seorang pria yang masih terlihat tampan di usianya masuk ke dalam kamar. Tari terkejut, namun di hatinya merasa lega karena ternyata yang masuk kamar itu adalah seorang manusia. Pria yang memakai kaos oblong berwarna putih itu berjalan mendekati Tari. Tidak lupa ia pun tersenyum pada gadis yang masih terlihat jelas di wajahnya jika ia sedang ketakutan. Kemudian pria yang bernama Wahyu itu duduk di kursi yang berada di dekat ranjang. Gak usah takut Tari, saya tidak jahat. Justru saya ini yang menyelamatkan ibumu saat dia dibuang di hutan angker oleh kedua orang jahat itu. Ibuku? Tari menautkan kedua alisnya. Wahyu mengangguk. Ya, ibu kandungnya Tari. Dia diculik, kemudian dibuang ke hutan. Tapi siapa yang menculik dan membuangnya ke hutan? Tanyakan semua itu pada ibumu Tari. Yang saya lihat, waktu itu ada dua orang, laki-laki dan perempuan. Wahyu menceritakan kepada Tari bagaimana kejadiannya saat ia menemukan Ningsih yang sudah tergeletak tidak berdaya di dalam hutan. Ningsih tergeletak di dalam hutan dengan bersimbah darah. Kemudian pria yang berbeda alam dengannya itu membawanya ke kampung pocong yang letaknya tidak jauh dari hutan angker itu. Wahyu merawatnya hingga Ningsih kembali sembuh. Lalu kenapa ibu berubah jadi pocong? Pertanyaan demi pertanyaan ada di benak gadis berambut panjang itu. Sampai detik ini ia tidak mengerti dengan apa yang sedang terjadi padanya. Ya, inilah kami Tari. Meskipun kami berbeda dengan alammu, setidaknya kami bisa menjagamu dan menyayangi kamu Tari. Kita bertiga bisa hidup bahagia
Asal, asal, Tari tidak sabar mendengarnya. Asalkan kamu mau tinggal bersama kami di sini, Tari. Tiba-tiba Ningsih masuk ke dalam kamar, namun kali ini ia tidak menunjukkan jati dirinya. Ia memakai pakaian layaknya seorang manusia. Tari dan Wahyu menoleh secara bersamaan ke arah sumber suara. Ibumu benar, Tari. Jika kamu memilih hidup dengan kami yakin kamu akan merasakan kasih sayang dari seorang ibu yang belum pernah kamu dapatkan selama hidupmu. Timbal Wahyu. Ningsih berjalan mendekati Tari dan duduk di dekatnya. Izinkan ibu untuk menebus semua waktu yang telah hilang, Tari. Ibu sangat ingin selalu berada di sampingmu, mendampingi masa-masa pertumbuhan putri ibu. Lagi-lagi ia menitikkan air matanya. Kali ini hati Tari sedikit tersentuh. Setidaknya ia tidak terlalu takut pada sosok wanita yang ada di dekatnya. Tidak seperti tadi, saat Ningsih masih menjadi pocong. Entah mendapat dorongan dari mana, tiba-tiba Tari mendekati Ningsih dan menghambur ke dalam pelukannya. Ningsih tersenyum bahagia saat putrinya kini sudah tidak takut lagi padanya. Astagfirullahaladzim, sepertinya aku mimpi. Tari langsung terduduk dan menyenderkan tubuhnya ke dipan. Keringat bercucuran membasahi wajahnya, jantungnya berdetak cepat. Tapi kenapa mimpi itu terasa sangat nyata? Lagi-lagi aku mimpi pocong. Tidak terasa air matanya menetes. Entah mengapa tiba-tiba ia sangat merindukan pelukan kasih sayang dari seorang wanita yang ada dalam mimpinya. Ibu, apakah benar wanita cantik yang ada di dalam mimpiku itu adalah ibuku? Tapi kenapa sekarang wanita itu berubah jadi sosok pocong? Meskipun cantik dan tidak menyeramkan, tetap saja aku takut. Tari terus berbicara pada dirinya sendiri. Tari, kamu sudah bangun sayang? Suara seorang wanita memanggil nama Tari dari luar kamarnya. Iya bu, Tari sudah bangun, masuk saja, sahut Tari. Gadis cantik itu segera mengusap sisa air matanya. Nina masuk ke dalam kamar dan duduk di tepi ranjang. Di luar ada Ilham. Tari siap nggak kalau Ilham mau membicarakan tentang rencananya yang ingin membongkar kejahatan Marni? Wanita yang tidak pernah lepas dari jilbab itu segera bertanya dulu pada Tari, mengingat kondisi Tari yang belum sepenuhnya pulih. Tari menganggukkan kepalanya. Iya bu, sebenarnya Tari juga ingin memberitahukan sesuatu tentang mimpi barusan. Nina mengerutkan keningnya. Tari mimpi lagi? Dan Tari langsung menganggukkan kepalanya. Mimpi ibu atau tepatnya mimpi pocong. Pocong yang menyerupai seorang yang mengaku sebagai ibu kandungnya Tari. Atau mungkin sebenarnya memang ibu kandungku itu adalah pocong dan dia menunjukkan siapa jati dirinya yang sebenarnya. Nina terlihat seperti sedang berpikir. Lebih baik kita ngobrol di luar bersama Ilham. Nanti Tari ceritakan kepada Ilham tentang mimpi barusan. Mereka berdua beranjak, kemudian berjalan keluar kamar. Terlihat seorang laki-laki tampan yang sedang duduk di kursi yang berada di ruang tamu. Begitu ia melihat Tari dan tantenya keluar, dokter muda yang memiliki wajah tampan itu tersenyum pada Tari, kemudian berdiri, berjalan mendekatinya. Tari, bagaimana keadaanmu? Sepertinya kamu terlihat masih sangat lemas. Ilham membawa Tari untuk duduk di kursi. Aku gak apa-apa kak, aku baik-baik saja, jawab Tari. Mereka bertiga pun duduk di kursi yang berada di ruang tamu. Syukurlah kalau kamu merasa baik-baik saja. Tari tersenyum. Tari, ceritakan mimpimu tadi sama Ilham. Kali ini Nina yang mengeluarkan suaranya. Mimpi? Tari bermimpi lagi? Tari menganggukkan kepalanya. Iya kak, tadi Tari bermimpi lagi. Kemudian ia menunduk. Ceritakan sama kakak. Semoga saja di mimpinya ada sebuah petunjuk, seru Ilham yang sudah tidak sabar untuk mendengarkan cerita Tari tentang mimpinya. Hutan, mereka membawaku ke hutan. Tiba-tiba suara Tari berubah, pandangan matanya kosong. Tari? Pekik Nina dan Ilham berbarengan. Mereka berdua sangat terkejut melihat perubahan raut wajah dan suara Tari. Sontak Nina dan Ilham mundur dari tempat duduknya. Nina yang memang seorang penakut langsung bersembunyi di balik tubuh ponakannya. Ilham, Tari kenapa? Tenang tante, sepertinya Tari sedang dirasuki oleh arwah ibunya. Dia membawaku ke hutan. Wanita jahat itu menusuk-nusuk tubuhku hingga koyak. Arwah yang berada dalam tubuh Tari terus berbicara, membuat Nina semakin ketakutan. Berbeda, Ilham yang merasa jika akan mendapatkan titik terang
tentang siapa di balik semua masalah ini. Siapa yang mencoba untuk membunuhmu? Tanya Ilham. Tidak ada sedikit pun rasa takut dalam dirinya. Dua orang manusia yang berhati iblis itu yang mencoba untuk membunuhku. Aku akan membawa putriku untuk tinggal bersamaku. Tari memandang wajah Ilham, kemudian tersenyum menyeringai. Jangan, kamu jangan bawa Tari ke alammu dulu. Kita ungkap dulu siapa yang sudah membunuhmu. Ilham mencoba untuk mencegah pocong itu untuk membawa Tari ikut bersamanya. Tari tidak akan aman hidup dengan wanita iblis itu. Dia pasti akan menyakiti anakku. Aku akan membawanya pulang bersama aku. Tari menjerit. Lebih tepatnya sosok yang berada di dalam tubuhnya menjerit. Tidak, Tari. Tari sadar, Tari. Ilham terus berusaha untuk menyadarkan Tari. Ia tidak mau jika ibunya membawa Tari ke alamnya. Namun tiba-tiba tubuh gadis bermata bulat itu limbung. Astagfirullah, Tari! Pekik Ilham dan Nina secara bersamaan. Nina segera meraih tangan Tari, kemudian diletakkannya ke dalam pangkuannya. Tari sayang, bangun nak. Wanita yang memakai jilbab berwarna biru dongker itu menepuk pelan pipi gadis yang berada di atas pangkuannya. Ilham, coba tolong ambilkan kayu putih yang ada di kamar tante. Tanpa menjawab lagi, Ilham segera melaksanakan perintah tantenya. Detik kemudian Ilham sudah kembali dengan membawa kayu putih di tangannya dan memberikannya kepada Nina. Ini tante. Nina segera mengoleskan sedikit minyak kayu putih di bawah hidung Tari. Selang beberapa menit, akhirnya Tari sadar dari pingsannya. Alhamdulillah, seru Ilham dan Nina secara bersamaan. Syukurlah, kamu sudah sadar, Tari. Apa yang terjadi denganku, Bu? Tari langsung terbangun dan duduk di samping Nina. Tadi ibumu masuk ke dalam tubuhmu. Dia ingin membawamu pergi bersamanya, jawab Ilham. Ibuku, maksudnya? Tari masih bingung dengan apa yang dikatakan oleh lelaki tampan yang ada di hadapannya. Tari, kamu harus menerima kenyataan. Jika Mbak Ningsih itu ternyata ibu kandungmu, ibu yang melahirkanmu. Ibu dan Ilham sangat yakin jika Marni itu bukanlah ibu kandungmu, tutur Nina menjelaskan. Tari terdiam sejenak. Ia mencoba mencerna setiap perkataan yang keluar dari wanita yang ada di hadapannya kini. Ibu tahu dari mana kalau ternyata Ningsih itu adalah ibu kandungku? Nina menarik nafasnya dalam-dalam kemudian mengembuskannya secara perlahan. Wanita yang selalu ada dalam mimpinya Tari itu adalah Ningsih, ibu kandung Tari. Tari membelalakan matanya. Tidak. Kemudian menggelengkan kepalanya. Itu artinya ibu Tari sudah meninggal. Kali ini Ilham yang membuka suaranya. Iya Tari, seperti dugaanku. Jika pocong yang selalu mengikutimu itu adalah ibumu, ibu kandungmu, dia yang selalu menjagamu. Ibumu juga ingin membalaskan dendamnya pada ibu tirimu, yaitu Marni. Maksud Kak Ilham, Mama Marni yang telah membunuh ibu kandungnya Tari. Kemudian Ilham menganggukkan kepalanya. Tapi kenapa Kak? Kenapa Mama Marni sejahat itu sehingga membunuh ibu kandungnya Tari? Tari terisak. Ia tidak menyangka jika wanita yang selama ini telah membesarkannya itu adalah pembunuh ibu kandungnya. Wanita yang selalu berpura-pura baik saat ayahnya datang. Wanita yang selalu bersandiwara menjadi ibu yang baik ketika ayahnya ada di rumah dan kembali memperlakukannya dengan kasar jika ayahnya tidak ada di rumah. Meskipun selama ini Tari sempat berpikiran jika Marni bukanlah ibu kandung yang melahirkannya, tapi ia tidak pernah terpikirkan jika Marnilah yang telah membunuh ibunya. Berbagai pertanyaan hadir dalam benaknya. Nina mendekat pada Tari, merangkul pundaknya. Ia tahu jika saat ini Tari masih sangat shock mendengar kenyataan ini. Ilham pasti akan mencari tahu kebenarannya. Tari benar-benar tidak paham, Bu. Apakah ibu kandungnya Tari itu adalah selingkuhannya ayah? Nina dan Ilham saling berpandangan. Kenapa kamu punya pikiran seperti itu, Tari? Karena ada Kak Sela yang telah lahir terlebih dulu sebelum Tari. Itu artinya ayah sudah menikah terlebih dahulu dengan Mama Marni. Bisa saja itu benar, Ilham menyauti. Tapi ibu yakin jika Mbak Ningsih itu bukanlah wanita yang mau diajak selingkuh. Dia itu wanita baik-baik, Tari. Ibu mengenalnya sudah sangat lama. Mbak Ningsih itu tidak mungkin merebut suami orang. Nina sangat yakin saat mengatakan hal itu. Karena di matanya, Ningsih memanglah sosok wanita baik-baik. Tidak mungkin merusak rumah tangga orang lain. Saat ini pun Nina sangat terkejut dengan kenyataan semua ini.
Ia tidak menyangka jika sahabatnya itu telah meninggal dengan cara yang tragis, bahkan sampai saat ini, sebab kematiannya belum diketahui. Nina berjanji pada dirinya sendiri, ia akan menganggap Tari sebagai anaknya sendiri. Apa yang dikatakan oleh Tari bisa saja benar, Tante, karena ada Sheila sebelum Tari lahir. Lebih baik Tari tanyakan pada ayah, siapa sebenarnya Ningsih itu? Usul Nina. Nina dan Ilham membujuk Tari agar mau menerima kenyataannya bahwa Tari adalah anak kandung dari Ningsih. Nina berusaha meyakinkan jika semasa hidupnya Ningsih adalah seorang wanita baik-baik. Lambat laun Tari mau mendengarkan perkataan Nina, dan saat ini Tari menangis di dalam pelukan Nina. Tiba-tiba Tari teringat jika ia pun pernah merasakan hangatnya pelukan wanita yang ada di dalam mimpinya. Ia sangat merindukan pelukan itu, pelukan hangat dari seorang ibu yang tidak pernah ia dapatkan dari Marni. Di dalam mimpinya tadi, Tari sempat tidak mau mengakui jika Ningsih adalah ibu kandungnya. Tiba-tiba hatinya dihinggapi rasa bersalah karena tidak mau mengakui jika Ningsih adalah ibu kandungnya. Kini Tari tahu jawabannya, mengapa selama ini Marni memperlakukannya sebagai pembantu dan selalu bersikap kasar kepadanya. Ternyata dia bukanlah anak kandung dari Marni. Malam semakin larut, namun Tari tidak juga bisa memejamkan matanya. Ia terus kepikiran dengan kenyataan yang baru ia ketahui. Maafkan Tari, Bu. Tari sempat tidak mau mengakui jika ibu adalah ibu kandungnya Tari. Ia ingin sekali cepat terlelap dan bertemu dengan ibu kandungnya. Rasa takut itu kini sudah hilang. Saat ini Tari hanya ingin merasakan kasih sayang yang tulus dari seorang ibu yang selama ini tidak pernah ia dapatkan dari Marni, meskipun hanya dalam mimpi. Tepat pukul 12 malam akhirnya Tari terlelap. Namun ia tidak juga bermimpi bertemu dengan ibu kandungnya. Saat terbangun di pagi hari, Tari sangat menyesal kenapa saat ia sudah mau mengakui Ningsih sebagai ibu kandungnya, namun ternyata ibunya itu tidak datang ke dalam mimpinya. Sudah hampir 1 minggu Tari berada di rumah Nina. Akhir-akhir ini, Ilham sangat sibuk. Ia tidak bisa mengunjungi Tari setiap hari. Misinya untuk mengungkap kejahatan Marni pun tertunda. Sementara itu, Budi terus mencari keberadaan Tari. Saat di rumah seorang diri, tiba-tiba Tari teringat akan sesuatu. Ia ingat jika pria yang bernama Wahyu pernah berkata jika ia menemukan ibunya di hutan angker. Tari berpikir jika saat ini ibunya pasti hidup dengan pria itu. Aku akan ke hutan angker itu. Semoga saja di sana aku bisa bertemu dengan pria yang bernama Wahyu, dan semoga saja pria itu tahu di mana ibu saat ini. Tari merasakan rindu yang teramat sangat pada ibu kandungnya. Akhirnya ia memutuskan untuk pergi ke hutan angker itu dengan menggunakan ojek. Tari nekat melakukan hal itu tanpa memberitahu kepada Nina dan juga Ilham. 1 jam perjalanan akhirnya Tari sampai di hutan angker itu. Awalnya tukang ojek itu heran dan tidak mau mengantarkan Tari ke hutan angker itu. Namun karena Tari berani membayar mahal, akhirnya tukang ojek itu mau mengantarnya. Tari membayar ojek itu dengan cincin emas yang Budi berikan beberapa waktu yang lalu. Ia rela kehilangan cincin emas itu demi bisa bertemu dengan ibu kandungnya. Tari berjalan memasuki hutan angker itu seorang diri. Awalnya gadis berambut panjang itu merasa ragu dan juga takut. Namun demi bertemu dengan ibu kandungnya, akhirnya Tari memberanikan diri masuk ke dalam hutan angker itu sendirian. Langit berubah menjadi berwarna jingga. Itu artinya sebentar lagi hari mulai gelap. Matahari mulai tenggelam. Tari masih ragu untuk melanjutkan perjalanannya, lebih masuk lagi ke dalam hutan angker tersebut. Sepertinya hari akan berganti gelap. Aku harus segera masuk ke dalam hutan. Semoga saja aku bisa bertemu dengan ibu. Gadis bermata bulat itu melanjutkan perjalanan lebih masuk lagi ke dalam hutan. Awalnya ia ragu untuk masuk ke dalam hutan yang kata orang-orang angker itu. Namun segala rasa takut ia tepis karena rasa rindu dan penasaran lebih besar dari rasa takutnya. Angin dingin mulai terasa menusuk hingga kulit putih Tari. Semakin jauh ia melangkahkan kakinya masuk ke dalam hutan, suasana semakin sepi dan sunyi. Setiap langkah kakinya menginjak dedaunan kering yang berserakan di bawah, sehingga menimbulkan suara. Pohon-pohon besar tinggi menjulang menutupi cahaya yang masuk ke dalam hutan itu. Semakin masuk ke dalam, pandangan mata Tari semakin gelap. Nyalinya sungguh besar. Suara binatang penghuni hutan tersebut semakin terdengar jelas di telinganya. Gadis yang baru saja beranjak dewasa itu terus melangkahkan kakinya semakin masuk ke dalam hutan. Ranting-ranting pohon besar menghalangi setiap kali ia melangkah.
tapi tidak menyurutkan semangatnya untuk tetap melanjutkan langkah kakinya. Sudah cukup jauh Tari masuk ke dalam hutan angker itu. Semakin dalam, suasana terasa semakin mencekam. Tidak ada secerca sinar cahaya sedikit pun sejauh matanya memandang. Matanya sama sekali tidak bisa melihat apapun, hanya pohon-pohon besar yang berjejer yang ada di samping kanan dan kirinya yang masih bisa ia lihat. Tari sudah merasakan lelah, nafasnya mulai tidak beraturan. Tidak ada bekal sedikit pun yang ia bawa, tenggorokannya kini terasa kering. Sejenak gadis bermata bulat itu memutuskan untuk istirahat. Kemudian ia sandarkan tubuhnya pada batang pohon yang besar, mengatur kembali nafasnya yang mulai tersegal. Sepertinya di luar sana hari sudah semakin gelap. Sudah 2 jam lamanya Tari berjalan memasuki hutan angker itu, namun tidak juga ia menemukan tanda-tanda untuk bertemu dengan ibu kandungnya. Meskipun begitu, Tari tidak patah semangat. Di dalam hatinya ia terus bertekad untuk melanjutkan perjalanannya hingga bertemu dengan ibu kandungnya. Angin semakin terasa dingin. Jaket tebal yang ia pakai tidak mampu melindungi tubuhnya dari hembusan angin yang dingin itu. Suara binatang penghuni hutan itu semakin terdengar jelas dan saling bersautan. Suara lolongan serigala seketika membuat nyalinya menciut. Astagfirullah, aku harus kuat. Aku yakin ibu pasti melindungiku dari bahaya yang mengincarku. Setelah cukup beristirahat, Tari melanjutkan kembali perjalanannya. Sekelebat bayangan putih melintas di hadapannya, membuat Tari syok. Kemudian ia menutup matanya erat-erat, tidak ingin melihat apapun yang ada di hadapannya kini. Jantungnya berdetak kencang, kakinya bergetar hebat saat ada sesuatu yang jatuh di atas tepat mengenai kepalanya. Binatang melata itu merayap dari kepala Tari menuju wajahnya, kemudian hingga lehernya dan terus turun ke tubuhnya. Desis suara dari binatang melata itu sangat jelas terdengar. Entah jenis ular apa yang merayap di tubuh gadis belia itu. Tari berdiam diri, tidak berani menggerakkan tubuhnya sama sekali. Jangankan untuk menggerakkan tubuhnya, untuk bernafas pun rasanya ia tidak bisa, saking takutnya pada binatang melata yang kini sedang berada di atas tubuhnya. Tidak lama kemudian ular itu lalu turun ke bawah melewati kaki jenjang milik Tari. Akhirnya gadis itu bisa bernafas dengan lega, karena binatang melata itu akhirnya pergi menjauh. Akhirnya. Tari kemudian terus berjalan. Pandangan matanya terus mengawasi sekitarnya. Yang ia takutkan bukanlah pada makhluk halus, namun pada binatang buas yang berada di dalam hutan tersebut. Semenjak Tari mengetahui jika ibunya adalah pocong, entah mengapa rasa takut terhadap makhluk halus semakin menipis. Kemana ibu? Kenapa tidak muncul juga? Padahal aku sudah berjalan sejauh ini masuk ke dalam hutan angker ini. Tari mulai mengeluh karena ibunya tidak juga menampakkan wujudnya. Kenapa hutan ini tidak ada ujungnya? Sampai kapan aku harus berjalan dan semakin jauh masuk ke dalam hutan ini? Sementara itu Nina betapa terkejutnya saat menyadari jika Tari tidak ada di rumahnya. Awalnya ia berpikir jika Tari dibawa oleh Ilham untuk sekedar jalan-jalan. Mungkin Tari bosan sudah beberapa hari hanya di rumah saja. Namun hari semakin malam Tari tidak kunjung pulang ke rumahnya. Apa Tari pulang ke rumahnya ya? Sebaiknya aku menelpon Ilham saja, memastikan jika Tari baik-baik saja bersama ponakanku. Nina segera menekan nomor ponsel Ilham. Tidak lama kemudian nada sambungnya pun terdengar. Assalamualaikum, Ilham. Iya tante, ada apa? Kamu sedang di mana? Aku sedang di rumah sakit tante. Maaf, akhir-akhir ini aku jarang menengok Tari. Pekerjaanku di sini benar-benar sangat banyak. Nanti aku pasti akan meluangkan waktu untuk ke rumah tante. Nina mengerutkan keningnya. Loh, bukannya saat ini Tari sedang bersamamu? Wanita berjilbab itu terlihat sangat panik. Maksud tante apa? Dari pagi aku berada di rumah sakit. Sama seperti Nina, saat ini Ilham pun mulai panik. Tante pikir kamu membawa Tari untuk keluar rumah, untuk sekedar jalan-jalan. Tante, tolong jangan berbelit-belit. Jadi sekarang Tari tidak ada di rumah. Nina menganggukkan kepalanya, meskipun lawan bicaranya tidak dapat melihatnya. Iya, Tari tidak ada di rumah, Ilham. Tante tidak tahu dia ada di mana. Seperti biasa, Tante meninggalkan Tari sendirian di rumah karena Tante harus pergi mengajar. Astagfirullah, jadi Tari kemana, Tante? Nada suaranya Ilham benar-benar terlihat sangat panik. Tante juga tidak tahu, Ilham. Nina mulai menitikkan air matanya. Ia takut terjadi apa-apa pada anak dari sahabatnya itu.
Wanita berjilbab itu sudah berjanji pada dirinya sendiri untuk menjaga Tari. Ia tidak akan memaafkan dirinya sendiri jika terjadi sesuatu pada Tari. Coba kamu cari ke rumahnya. Barangkali Tari pulang ke rumahnya dan tidak memberitahu kepada tante. Nina berharap jika Tari pulang ke rumah orang tuanya. Iya tante, sekarang juga Ilham akan pergi ke rumah Om Budi. Semoga saja Tari memang benar ada di rumah orang tuanya. Iya, semoga saja. Nina pun memutus sambungan teleponnya. Wanita yang selalu memakai jilbab itu kemudian mengambil air wudhu dan melaksanakan sholat isya. Tidak lupa ia pun mendoakan Tari agar selalu dilindungi oleh Allah dimanapun Tari berada. Ilham segera meminta izin pada teman-temannya untuk pulang lebih cepat. Dengan kecepatan tinggi, dokter muda itu melajukan motornya menuju rumah Tari. Ilham melihat keadaan sekitar rumah Tari yang sepi, tidak terlihat ada siapapun di dalamnya. Sementara itu, Tari mulai kehabisan tenaganya. Ia tidak sanggup lagi melanjutkan perjalanannya, kini tubuhnya lemah. Kedua kakinya tidak sanggup lagi menopang bobot tubuhnya sendiri. Tari pun pingsan di hutan angker itu. Oke teman-teman, sampai di sini dulu ceritanya. Nantikan kelanjutan kisah ini di video berikutnya. Agar tidak ketinggalan, klik tombol subscribe channel ini dan nyalakan lonceng notifikasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.